Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 1 November tahun 2024, saya akan mengomentari kata Najwa Shihab, Joko Widodo pulang ke Solo, nebeng. Presiden Joko Widodo memimpin di Indonesia sebagai presiden sebanyak 2 periode selama 10 tahun, tahun 2024 dan tahun 2019. Hanya saja selama 10 tahun menjabat presiden dirasa masih kurang. Ingin menjabat presiden selama 3 periode atau sampai tahun 2027. Hanya saja Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI menolaknya karena menjabat sebagai presiden hanya boleh selama 2 periode. Lebih dari 2 periode menjabat presiden bertentangan dengan konstitusi. Presiden Joko Widodo tidak tahu terima kasih kepada Megawati Soekarno Putri. Padahal Presiden Joko Widodo sudah diusung untuk menjabat wali kota Solo selama 2 periode dan mengusung untuk menjabat gubernur DKI 1 periode serta mengusung untuk menjabat presiden selama 2 periode. Setelah menjabat 10 tahun lalu, Presiden Joko Widodo menyerahkan jabatan presidennya kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di gedung MPR di Senayan. Selama serah terima jabatan berjalan dengan baik tanpa ada gangguan yang berarti. Tetapi di luar gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, masyarakat berkumpul yang terdiri mahasiswa, tokoh masyarakat, aktivis melakukan demonstrasi besar-besaran ingin mengadili Presiden Joko Widodo atas kesalahan yang dilakukan selama ini. Setelah menyerahkan jabatan presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, secara otomatis menyerahkan kewenangan dalam penggunaan pesawat terbang kepresidenan dan termasuk seluruh aparat negara sudah berada di bawah kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengendalikannya. Kata Najwa Shihab, ketika mantan Presiden Joko Widodo pulang ke Solo nebeng dengan pesawat terbang milik Angkatan Udara yang dikawal Panglima Angkatan Bersenjata dengan Kapolri Listio Sigit. Sesampainya di Bandara Solo dijemput Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Timbul pertanyaan, kenapa mantan Presiden Joko Widodo sampai nebeng pulang ke Solo? Apakah untuk memperlihatkan bahwa mantan calon presiden Joko Widodo masih dihormati walaupun sudah diserahkan jabatan presidennya kepada Presiden Prabowo Subianto sampai dikawal Panglima TNI dan Kapolri Listio Sigit dan sampai dijemput Menteri Luhut Binsar Panjaitan? Atau karena serah terima jabatan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto, banyaknya demonstrasi di depan gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah berkumpul para tokoh masyarakat, mahasiswa, para aktivis ingin menarik mantan Presiden Joko Widodo untuk diadili atas perbuatan yang dilakukan selama ini, yang menyakiti hati masyarakat demi rasa keamanan, lalu nebeng naik pesawat militer pulang ke Solo yang dikawal Panglima Militer termasuk Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat, serta ikut dikawal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit, dan yang menjemputnya dilakukan Menteri Luhut Binsar Panjaitan demi keamanan mantan Presiden Joko Widodo beserta istrinya selamat sampai ke rumah pribadinya di Solo. Kalau dibilang mantan Presiden Joko Widodo
tidak punya uang pulang ke Solo naik pesawat terbang Garuda? Tidak mungkin, karena Presiden Joko Widodo lagi banyaknya uangnya ketika mengadakan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun untuk dibagi-bagi kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming selaku calon wakil presiden. Saking banyaknya jumlah beras yang dibeli sampai senilai 450 triliun melibatkan Airlangga Hartarto selaku ketua umum Partai Golkar saat itu merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian ikut membagi sembako kepada masyarakat di suatu daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga ikut melibatkan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap Menteri Perdagangan ikut membagi bantuan sosial berupa beras di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Berakibat calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dimenangkannya. Akibat pembagian bantuan sosial berupa beras tidak dibagi kepada masyarakat pendukung calon presiden Anies Baswedan bersama wakil presidennya Muhaimin Iskandar serta calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD. Akibat yang mendapatkan bantuan sosial hanya kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, sedangkan nomor urut 01 dan nomor urut 03 tidak dapat menjadikan pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun menjadi masuk perbuatan korupsi yang merugikan uang negara melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup, tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Alasan nebeng mantan Presiden Joko Widodo bersama istrinya pulang ke Solo kemungkinan yang paling kuat ada dua hal. Pertama, untuk menghindari para demonstran untuk diadili masyarakat, maka Panglima TNI ikut mengamankan bersama Kapolri Republik Indonesia Listio Sigit ikut mengamankan mantan Presiden Joko Widodo bersama istrinya sampai ke rumahnya di Solo. Dan alasan kedua, nebeng pulang ke Solo naik pesawat terbang milik Angkatan Udara untuk memperlihatkan kepada masyarakat umum bahwa mantan Presiden Joko Widodo masih dihormati di tengah-tengah masyarakat walaupun sudah lengser dari jabatan presidennya. Sampai dikawal Panglima TNI dan Kapolri Listio Sigit dan dijemput Menteri Luhut Binsar Panjaitan di lapangan terbang Solo. Sampai masyarakat menyatakan kalau pakai sepatu dan baju lengan panjang warna putih sebagai orang biasa. Tetapi mantan Presiden Joko Widodo haus kekuasaan, walaupun sudah pensiun masih mencari panggung sampai mantan Presiden Joko Widodo merestui Projo jadi partai politik. Bila sampai Projo partai politik menjadikan mantan Presiden Joko Widodo selaku ketua umum partai Projo tersebut bisa bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai Gerindra yang dapat mewujudkan partai dinasti atau partai keluarga
semua kepentingan keluarganya dapat dipenuhi dalam menduduki jabatan di pemerintahan. Harapan saya besar dugaan mantan Presiden Joko Widodo nebeng pulang ke Solo naik pesawat terbang Angkatan Udara demi menjaga keamanannya dari kelompok pembencinya yang datang dari pihak mahasiswa, tokoh masyarakat, dan aktivis yang ingin menarik mantan Presiden Joko Widodo untuk diadili masyarakat atas dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Sekian dan terima kasih.